Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada. Seperti biasanya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri bahwa kawan-kawan saya menjuluki saya manusia satu ayat. Karena kebiasaan saya ketika saya pulang dari ngaji di pondok mendengarkan Kiai Dawuh, sampai rumah satu ayat kami diskusikan. Kami sampaikan kepada keluarga secara santai, secara keluarga, sebagai oleh-oleh dari ngaji itu. Itulah alasan kawan saya menyebut saya manusia satu ayat. Memang Bapak Kiai juga berpesan agar kami ini gemar atau hobi menyampaikan kebaikan kepada siapa saja, kapan saja, kepada orang banyak maksudnya, walaupun yang disampaikan itu sedikit. Ini ternyata sesuai dengan pesan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu yang buat kami terdorong untuk ikut-ikutan menyampaikan kebaikan itu walaupun sedikit. Bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajar, bukan untuk mulang, bandane opo. Ustadz bukan, guru agama bukan, apalagi kiai. Tapi kan boleh ikut-ikutan menyampaikan kebaikan walaupun sedikit. Saudara-saudaraku, itu kemudian yang menjadikan manusia satu ayat ini menjadi channel YouTube saya. Channel YouTube saya dua, yang satu namanya Manusia Satu Ayat. Isinya juga benar-benar menyampaikan satu ayat itu. Yang kedua menggunakan nama saya, Mahtub Hidayatullah, MACHTUB Hidayatullah. Ini isinya hiburan untuk keluarga ya, keluarga yang menyebar di mana-mana melalui HP maupun TV Android itu. Bukan untuk memperbanyak atau mencari subscriber, bukan untuk mencari subscriber. Untuk hiburan saja. Saudara-saudaraku, ada pertanyaan dari sekelompok kawan. Sebenarnya orang yang yasinan tahlilan itu pahalanya untuk sendiri apa untuk orang lain? Orang lain itu bisa orang hidup, bisa orang mati gitu ya. Jadi untuk sendiri pahalanya apa untuk orang lain? Ya monggo ya, akan saya bahas ini. Yang pertama kita coba merujuk pada Al-Quran, dawuh Gusti Allah dalam surah An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya kurang lebih, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Berarti ora oleh nek gak berbuat. Kira-kira begitu dibalas kalau memang berbuat. Itu An-Najm 39. Senada dengan surah Yasin ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Yang artinya kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sama kan? Jadi kalau kerja ya dapat balasan, kalau tidak ya tidak. Masih ada satu lagi di surah Al-Baqarah ayat 286 ya. Di sana terselip sedikit gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim laha ma kasabat. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya. Sama, senada. Jadi 3 ayat tadi dalam 3 surat itu senada. Bahwa balasan dari pekerjaan untuk yang melakukan bukan untuk orang lain.
Balasan diberikan pada orang yang berusaha atau bekerja atau mengerjakan, bukan untuk orang lain. Itu isi dari ayat tadi. Artinya orang yang nganggur ketekur ya tidak dapat apa-apa. Digambarkan sekarang, digambarkan saja. Nah, sebagai contoh, seorang pegawai negeri sipil (PNS) itu karena berbuat mengerjakan tugas pemerintah atau negara, maka dia digaji. Ya, berbuat maka dapat gaji. Itu contoh kalau pegawai negeri. Saudara kita tukang batu, ya, karena dia memborong ya proyek ya, entah gedung, entah kantor, entah rumah pribadi, maka dia mendapat upah. Ya, mendapat upah karena berbuat memborong pekerjaan tadi. Kuli tukang batu mendapat upah karena dia membantu tukang batu, kan begitu. Itu penjelasan dari 3 ayat tadi. Ya, penjelasan dari situ. Itulah yang pertama merupakan dalil kuat bahwa orang yang baca Yasin, tahlil, Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah yang lain, wiridan ya, pahalanya untuk yang membaca, untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ini makna dari ketiga surah tadi. Oke. Persoalannya sekarang yang menjadi masalah. Bagaimana kalau bapak yang PNS tadi itu kemudian mendatangi seorang pengurus yayasan yatim piatu, kemudian menyerahkan sejumlah uang, katakanlah 10 juta untuk mengelola anak-anak yatim piatu, diberikan sebagai hadiah. Bagaimana? PNS-nya kaya ini. Di situ terjadi sesuatu bahwa pengurus yatim piatu yang nganggur ketekur, tidak berbuat apa-apa, tidak bekerja apa-apa, mendapat uang sebanyak 10 juta. Amanat dari PNS tadi supaya gue mengelola para yatim piatu. Ini hadiah. Yang dimaksud hadiah seperti ini. Ya. Orang nganggur pun bisa mendapat uang. Kemudian kita kembalikan, orang yang membaca Yasin, tahlil, Al-Fatihah, Quran dan sebagainya, yang semua itu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya mendapat pahala. Kemudian orang yang membaca surah Yasin, tahlil, Fatihah dan sebagainya tadi, kemudian setelah selesai berdoa kepada Allah. Doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa mastaghfarna wa ma sabbahna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan. Kurang lebih artinya begini. Setelah membaca Yasin, tahlil, Fatihah dan sebagainya selesai, kemudian berdoa, ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala ayat-ayat Al-Qur'an yang telah kami baca tadi, tahlil kami, tasbih kami, istighfar kami, salat kami, kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari Nabi Muhammad, terus pada sahabat, tabiin, syuhada, pahlawan, sampai ke orang tua kita, saudara kita, muslim seiman. Seperti itu, sebagai hadiah yang bisa sampai, sebagai rahmat yang turun dan berkah yang cukup. Permohonan. Jadi bentuknya sudah permohonan kepada Allah yang memiliki pahala dan bisa membagikan atas kebesarannya itu. Ini sesuai dengan yang disampaikan Imam Syafi'i dalam salah satu kitab, nanti bisa panjenengan cari sendiri, bahwa hadiah pahala itu tidak bisa sampai kecuali memohon kepada Allah, mohon disampaikan, maka sampai. Kemudian madzhab yang lain ya selain Syafi'i, Imam Syafi'i juga mengatakan bisa sampai semuanya, bahwa hadiah pahala itu bisa sampai. Ya, seperti itu. Nah, hadiah pahala seperti ini juga di kegiatan ibadah yang lain ada. Ya, yang melakukan si A untuk yang mendapat manfaat si B orang lain. Ya, contohnya badal haji. Badal haji ini di sana berbuat si A untuk yang B, untuk orang lain ya. Ini banyak hadisnya. Ini salah satunya saya ambil ini, nanti kalau keliru mau diluruskan. Disebutkan di sana ya, di riwayat Imam Muslim wal jamaahnya.
annamra'atam min khat'am qalat ya Rasulullah inna abi syaikhun kabirun alaihi faridatullahi fil haji wa huwa la yastati'u ayyastawiya ala dhuhri ba'irihi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahujji anhu gitu ya. Artinya kurang lebih begini, bahwasanya seorang wanita dari Khos'am berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sesungguhnya ayahku telah tua renta. Baginya ada kewajiban dalam berhaji dan dia tidak bisa duduk tegak di atas punggung unta. Begitu. Nah, Rasulullah kemudian dawuh di sana faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahujji anhu. Nabi bersabda, hajikanlah dia. Loh, padahal yang haji anaknya, tapi untuk bapaknya, ini untuk orang lain. Bukan bertentangan dengan 3 surah Al-Quran, bukan. Tapi memang penjelasan bisa melengkapi. Kalau yang namanya Quran dan hadis sahih itu kan saling melengkapi begitu. Tidak hanya habdal haji, sedekah juga banyak. Dijelaskan bahwa orang yang sedekah atas nama orang tua bisa, atas nama saudara bisa. Ya kan, yang Nabi membolehkan itu. Itulah maka jawabannya bahwa orang yasinan tahlilan itu hakikatnya pahalanya adalah untuk yang membaca, yang melakukan yasin tahlilan. Akan tetapi kemudian atas izin Allah, atas karunia Allah bisa dihadiahkan pada siapa saja. Karena melalui permohonan kepada Allah dengan niat baik itu. Itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.